Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Welcome to my channel, guys. Oke, sekarang gue mau membahas teori konspirasi mengenai virus corona. Nah, ini virus corona nih gila, benar-benar mengubah dunia, guys. Mengubah dunia, mengubah kehidupan, termasuk mengubah kehidupan gue nih. Kalau lihat nih, gue pakai masker sekarang. Nah, ini gue harus pakai masker. Kalau dulu nonton film Warkop ya, tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Itu menurut gue itu konyol gitu loh. Masa ketawa dilarang? Tapi bener terjadi. Ketika kita di suatu pertemuan yang serius ya kita nggak boleh ketawa gitu. Tapi itu oke lah, kita tahu tempat gitu. Tapi ini, guys, bernapaslah sebelum bernapas itu dilarang. Ya, ini kita nggak dilarang bernapas sih, tapi kita dibatasin tuh. Gara-gara ini COVID-19 jadi kayak gini gitu. Wajib pakai masker karena ada peraturan, kalau nggak ditilang ya. Kalau lu naik motor, gue nggak tahu kalau naik mobil ya. Main gue sih naik mobil tetap gue pakai gitu masker gue. Nah, gue mau membahas tentang teori konspirasi mengenai virus corona ini. Yang pertama, ya, ada sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa virus corona ini diciptakan oleh China atau Tiongkok ya. Mereka menciptakan senjata biologis, lalu senjata biologis ini bocor dan akhirnya bocor mengenai masyarakat yang ada di Wuhan gitu. Karena Wuhan ini kota kecil, penduduknya juga termasuk sedikit. Jadi ada sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa sengaja nih si Cina ini membuat senjata biologisnya ini di kota Wuhan gitu, karena penduduk kecil gitu loh, terus tempatnya juga jauh, terpencil lah banyak si kota Wuhan ini. Tapi bocor. Nah, bocor akhirnya tersebar ke masyarakat, akhirnya ke Cina dan juga ke seluruh dunia hingga di negara kita Indonesia. Nah, itu merupakan teori konspirasi yang pertama. Tapi mungkin gak sih menurut lo semua, kalau ada sebuah negara yang dia pengen menguasai dunia, lalu dia nyiptain senjata biologis ya, terus bocor. Kalau bocor sih oke lah, gitu, nggak sengaja. Tapi ini ada yang gila lagi teori konspirasinya, bahwa Cina ini sengaja mengorbankan masyarakat Wuhan dan kota Wuhan gitu. Jadi kayak tumbal dulu, gue tumbalin negara gue ya kan, biar kesebar gitu. Nah, itu mungkin nggak sih kalau menurut kalian ya, teori konspirasi yang pertama ini? Apakah mungkin sebuah negara rela gitu ya kan ngorbanin masyarakatnya atau kotanya sendiri? Coba tulis di komentar ya, gimana mengenai teori konspirasi yang pertama. Dan teori konspirasi yang kedua, nah, katanya virus corona ini merupakan senjata biologis dari negara Amerika. Nah, jadi negara Amerika membuat senjata biologis, terus katanya ada pasukan Amerika yang berkunjung ke Cina, ke Wuhan. Nah, teori konspirasinya adalah si prajurit-prajurit tersebut naruh senjata biologisnya di kota Wuhan. Nah, terus nggak lama setelah mereka cabut, diledakin tuh. Akhirnya kayak gini, muncullah virus corona yang berada di Cina, di Wuhan. Karena ya kita tahu negara Amerika merupakan negara adikuasa, adidaya, dan saingan terberatnya untuk saat ini adalah negara Cina dengan perekonomian yang maju pesat. Jadi teori konspirasi kedua, senjata biologis ini diciptakan oleh negara Amerika Serikat. Gimana menurut kalian mengenai teori konspirasi yang kedua ini? Apakah menurut kalian benar bahwa Amerika pembuatnya? Tolong tulis di kolom komentar. Konspirasi yang ketiga, virus corona ini dibuat oleh sekelompok kecil orang yang berada di dunia ya, tapi mereka itu menguasai mereka menguasai dunia. Nah, mereka diberi nama elit global. Jadi sebuah elit ya, yang jumlahnya populasinya sedikit banget, tapi yang sedikit ini justru menguasai dunia. Dan kenapa bisa mereka menguasai dunia? Karena mereka selalu mempunyai program, yaitu dengan menciptakan perang. Dan juga ada ada target bahwa mereka akan memusnahkan setengah populasi manusia di dunia ini ya, dengan menciptakan suatu virus. Nah, kayak gitu. Jadi si elit global ini memang mengkontrol ya
perekonomian dunia gitu. Jadi dari zaman kerajaan si raja ini kayak raja Perancis kalau nggak salah, terus raja Inggris gitu, mereka suka minjem uang nih ke elit global ini. Uang ini dipinjam untuk dana perang mereka. Nah kayak gitu, jadi mereka bisa bertumbuh itu karena mereka yang menguasai keuangan dunia gitu. Jadi raja-raja pun tunduk ya. Kalau kalian pernah nonton, nggak pernah lihat gambar gitu ya, ada Pangeran Charles kalau nggak salah, itu ditunjuk sama siapa gini, dan dia tunjuk nih, ditunjuk sama kalau nggak salah Rockefeller ya, Rothschild gitu. Pokoknya di elit global ini ya, ada sebuah teori konspirasi yang menyebutkan bahwa si elit global ini dikepalai oleh dua kepala, satu Rothschild, yang kedua Rockefeller. Nah dua orang ini sangat berpengaruh penting ya, di elit global ini ya. Dan mengenai Rockefeller ya, ini ada sebuah sumber yang gue baca, yaitu dari Rockefeller Foundation ya kan. Skenarionya ini dibikin dari tahun 2010, jadi udah dari 10 tahun yang lalu gitu. Ini ada 8 tahapan nih gitu, yaitu ada wabah flu yang mematikan ya, ini sekarang kayak corona, ekonomi lumpuh, industri mati, rantai supply hancur ya kan, udah terjadi sekarang. Toko-toko dan kantor tutup, karyawan jadi pengangguran. Nah ini dia nih udah terjadi gitu. Sekarang PSBB kayak gini, nah ada toko yang buka ya kan, kantor juga akhirnya dirumahkan karena perkumpulan kayak gitu. Amerika Serikat terdampak ya, Cina mengawali lockdown dan bisa sembuh dari wabah. Terus berhasilnya Cina ini dicuri oleh negara-negara lain termasuk Amerika ya. Penduduk dunia diharuskan pakai masker. Nah ini udah terjadi, dan cek temperatur sekarang nih yang terjadi. Lalu rakyat dunia seperti tawanan di penjara dan lama-lama pasrah dan menyerah ya. Gue udah seperti tawanan tapi alhamdulillah masih belum menyerah, dan kalian juga jangan sampai menyerah guys. Nomor 8, rakyat dunia akhirnya sukarela minta dipasang biometrik ID atau chip di dalam tubuh mereka untuk mengakhiri derita mereka. Aduh ini jangan sampai terjadi ya. Ini merupakan teori konspirasi yang ketiga, bahwa elit global yang diprakarsai oleh Rothschild dan juga Rockefeller ini memang bertujuan ya, untuk menguasai dunia dengan cara contohnya seperti ini, menurut sebuah teori konspirasi, yaitu dengan menciptakan sebuah virus gitu. Dan karena jumlah mereka sedikit, si elit global ini, mereka menteror warga, menakut-nakutin masyarakat rakyat itu dengan media. Jadi senjatanya mereka adalah media, dengan memberikan berita-berita yang menakutkan gitu loh. Jadi rakyatnya pada takut, pada parno, dan ini udah berhasil sih kalau menurut gua. Lalu teori gimana tuh menurut kalian ya tentang teori konspirasi yang ketiga? Apakah elit global yang menciptakan virus corona ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan teori konspirasi yang keempat, nah ini virus corona dibuat oleh Bill Gates. Jadi Bill Gates ini lagi gembar-gembor nih membuat vaksin gitu loh. Oke, gue ada vaksin, gue akan membuat vaksin tentang virus corona ini. Lalu juga di dalam sebuah pertemuan tahun berapa gue lupain, bahwa si Bill Gates ini udah wanti-wanti ini bakal ada virus gitu loh. Nah pertanyaannya, orang jadi tanya-tanya, loh kok ini Bill Gates ini bisa tahu bakalan ada virus kayak gitu loh. Dan Bill Gates ini kan orang kaya ya kan, dia pasti banyak duit gitu. Secara dia the king of Microsoft gitu lah, king of computer bisa dibilang gitu. Dia berkunjung nih ke salah satu negara di Afrika, dan yang menarik itu ada komentar ya, ada komentar seperti ini menyebutkan, kalau Bill Gates emang orang kaya ya kan, dan ingin membantu warga Afrika, ya kenapa nggak kasih aja duit gitu loh, atau kasih komputer deh nih anak-anak Afrika ya, biar lu nggak pada gaptek, anggap kayak gitu, nih gue kasih lu laptop, komputer. Kenapa yang dikasih vaksin? Nah itu pertanyaannya, apa fungsinya vaksin ini apa gitu loh. Yang ini merupakan sebuah teori konspirasi yang keempat ya. Apakah Bill Gates ini menciptakan vaksin ini ya, yang juga menciptakan virus corona. Nah,
Tuduhan ini didukung dari programnya Bill Gates yang ingin membuat teknologi 5G, 5G. Kalau sekarang kan 4G, 4G tuh yang di sinyal kita, sinyal handphone. Nah ini 5G, nah, kayak gitu. Dan 5G ini sudah digagalkan proyeknya di beberapa negara, kalau nggak salah Australia atau Austria gitu. Karena rakyat pada protes, rakyat demo, rakyat sudah mengetahui ini jangan-jangan nih teori konspirasi mengenai Bill Gates yang membuat virus corona ini yang akhirnya membuat 5G ini benar gitu. Jadi masyarakatnya protes. Karena apa? Masyarakat ketakutan dengan tadi teori konspirasi yang ketiga juga, yang Rockefeller Foundation itu, yang terakhir itu akhirnya rakyat menyerah, ya akhirnya mereka rela dipasangi biometrik atau chips. Nah chips ini merupakan alat pembayaran, ya, one world, satu dunia, one world order, ya seperti yang di uang $1 uang Amerika Serikat itu ada satu mata. Nah ini yang ditakutkan oleh masyarakat. Jadi katanya sih kalau mereka udah berhasil menciptakan satu mata uang di Eropa yaitu euro. Nah teori konspirasi ini yang ketiga dan keempat ini berkaitan. Jadi si elit global ini menggandeng Bill Gates untuk membuat sebuah chips yang akan dipasangkan di tiap-tiap tubuh manusia. Dan chips yang dipasangkan ini ya harus berteknologi 5G, 5G itu yang bisa mengoperasikan chips ini. Nah, gimana tuh menurut kalian mengenai teori konspirasi yang keempat? Apakah Bill Gates terlibat atau merupakan dalang dari virus corona ini? Tolong tulis komentarnya di bawah. Oke guys, thank you udah nonton video gua mengenai teori konspirasi virus corona. Ya kan, silakan tulis komentar kalian di bawah. Apakah teori konspirasi yang pertama? Apakah teori konspirasi kedua? Apakah teori konspirasi keempat? Ketiga? Apakah teori konspirasi keempat? Nah yang mana yang menurut kalian? Atau menurut kalian semuanya bisa jadi salah? Pokoknya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, thank you udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Tetap stay sehat selalu, stay healthy and stay clean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.